Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Shawshank. Film ini sendiri dirilis tahun 1994, di mana mengisahkan tentang seorang bankir yang menghabiskan hampir 20 tahun di Shawshank atas tuduhan pembunuhan istri dan selingkuhannya. Dan bagaimana keseruannya? So, langsung saja ke alur cerita filmnya. Awal cerita dimulai dengan persidangan seorang bernama Andy, seorang bankir yang didakwa telah membunuh istrinya karena istrinya telah melakukan perselingkuhan. Yang pada akhirnya Andy dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup di penjara Shawshank. Nah, Shawshank ini adalah penjara kriminal kelas 1. Pada tahun 1949, di Shawshank seseorang yang bernama Red sedang mengajukan pembebasan bersyarat untuk dirinya. Akan tetapi ditolak. Dan tak lama kemudian datanglah rombongan napi baru di penjara Shawshank, yang mana di dalam rombongan tersebut juga terdapat si Andy. Dan mereka pun disambut oleh napi-napi lainnya. Sesampainya di penjara, Andy dan napi-napi baru lainnya dikenalkan dengan kepala penjara yang bernama Norton dan kapten sipir yang bernama Hadley, yang kita panggil si kapten saja, oke? Malam pertama adalah malam yang sangat berat bagi napi baru. Malam itu seorang napi menangis karena tak tahan dirinya di penjara, dan membuat para napi lainnya menyoraki dirinya. Karena pada membuat kegaduhan, akhirnya para sipir mendatangi sel tersebut dan menghajarnya. Keesokan harinya, ketika Andy sedang makan, ternyata Andy diperhatikan oleh si Box, salah satu anggota The Sister yang mempunyai sifat homo. Dan pada saat mandi, tiba-tiba saja Andy didatangi oleh Box lalu dirayu. Akan tetapi Andy menolaknya dan langsung pergi. Suatu hari, Andy berkenalan dengan napi lainnya yang bernama Red. Red adalah napi yang terkenal bisa menyeludupkan barang dalam penjara. Karena Red mempunyai banyak link, sehingga ia dengan mudah memasukkan barang ke dalam penjara. Di sini, Andy meminta tolong pada Red untuk membelikan sebuah palu kecil. Di sini awalnya Red menolak permintaan Andy karena dianggap terlalu berbahaya yang mungkin bisa membahayakan dirinya juga. Akan tetapi di sini Andy meyakinkan kalau palu tersebut hanya untuk mengukir batu, karena hobinya Andy adalah mengukir batu. Dulu dikisahkan Andy sebelum jadi bankir, ia adalah seorang penggali batu. Dan setelah Red menyetujuinya, Andy pun lalu pergi. Beberapa hari kemudian, barang pesanan Andy pun sudah datang. Di sini Red menyuruh Brock, seorang pustakawan yang sudah tua, untuk mengantar barangnya ke si Andy dengan bayaran sebungkus rokok. Saat Andy sedang bekerja di tempat laundry, tiba-tiba Box, anggota The Sister, mendatangi Andy untuk mengajak mantap-mantap. Akan tetapi Andy menolak, dan di sini The Sister menghajarnya hingga babak belur. Hal ini pun terjadi berkali-kali, dan Andy pun selalu melawan The Sisters.
Singkatnya, suatu siang para napi dikumpulkan di lapangan untuk pemilihan beberapa orang yang akan bekerja di luar selama 1 bulan untuk menambal atap gedung pabrik dengan aspal. Di sini, Red pun terpilih bersama Andy dan kawan-kawannya untuk melakukan pekerjaan menambal atap gedung, tentu saja dengan menyogok sipir penjara. Suatu hari, saat Andy dan kawan-kawannya sedang melapisi atap dengan aspal, di sini tak sengaja dia mendengar percakapan si kapten bahwa ia mendapatkan warisan $35.000 dari saudaranya yang telah meninggoy. Di sini si kapten mengeluhkan tentang pajak yang akan ditagih oleh pemerintah. Dan di sini tiba-tiba saja Andy mendekati si kapten dan menyarankan untuk dihadiahkan kepada istrinya agar terbebas dari pajak. Andy pun akan mengurusnya dengan imbalan 1 botol bir di setiap teman-temannya selama bekerja di luar. Di sini awalnya si kapten tidak percaya, hampir saja menjatuhkan Andy dari atap gedung. Akan tetapi akhirnya ia percaya Andy dan menyetujui kesepakatan si Andy tersebut. Setiap istirahat, teman-teman Andy yang bekerja itu pun mendapatkan sebotol bir hadiah dari kapten yang terkenal galak. Suatu malam, Andy dan kawan-kawan menonton film yang diputar di dalam penjara. Artis film tersebut ialah Rita Hayworth. Di sini Andy pun meminta kepada Red untuk membelikannya sebuah poster Rita Hayworth dan di sini Red pun menyetujuinya. Kemudian Andy pun keluar dari tempat pemutaran film tersebut. Namun di sini ternyata si Andy dibuntuti oleh The Sister. Lalu Andy pun dibawa ke sebuah ruangan. Di sini Box meminta Andy untuk melakukan sesuatu yang Andy tak inginkan. Lalu The Sister pun menghajarnya sampai si Andy babak belur. Lalu si Box pun dikurung di dalam sel pengasingan. Setelah keluar dari sel pengasingan, Box pun menuju ruangan selnya. Namun ternyata sudah ditunggu oleh kepala sipir yang terkenal sangat kejam itu. Di sini si Box pun dihajar habis-habisan sampai tak bisa berjalan lagi. Dan sejak saat itu The Sister tidak berani mengganggu si Andy lagi dan para napi lainnya. Sambil menunggu Andy keluar dari rumah sakit, si Red pun dan kawan-kawan di sini berinisiatif untuk mengumpulkan batu sebagai hadiah kembalinya Andy. Karena hobi Andy ialah mengukir batu. Beberapa hari kemudian, Andy pun kembali dan Red pun memberikan poster Rita Hayworth pesanan Andy itu tanpa dipungut biaya sepeser pun, sebagai hadiah bahwa Andy telah kembali ke dalam selnya. Suatu pagi, Norton si kepala penjara melakukan penggeledahan ke selnya si Andy. Dia bersama anak buahnya menggeledah dan mengacak-ngacak selnya si Andy. Saat itu Andy sedang membaca buku dan kemudian Norton pun mengambil buku Andy tersebut. Dan beruntungnya buku tersebut tidak dibuka oleh si kepala penjara. Di kamar sel tersebut ditemukan juga barang selundupan tapi nggak berbahaya, yaitu poster si Rita. Tapi di sini Norton pada awalnya tidak setuju. Kemudian dia bilang pengecualian dapat dibuat untuk
untuk si Andy. Kemudian Norton dan anak buahnya meninggalkan Andy dan mengembalikan buku tersebut. Lalu Norton pun bilang kepada Andy kalau keselamatan ada pada buku ini. Sebenarnya niat Norton datang ke sel Andy bukan untuk menggeledah, tapi untuk menilai Andy. Di sini Andy lalu ditawari pekerjaan baru yang sebelumnya adalah tukang laundry, yang sekarang menjadi penjaga perpustakaan karena lebih sesuai dengan pendidikannya si Andy. Di sini Andy ditugaskan menjadi pengurus perpustakaan bersama dengan Brooks. Setelah menjadi pengurus perpustakaan, Andy inginkan pendanaan untuk menambah buku koleksi di perpustakaan. Di sini Andy meminta dana kepada kepala penjara, akan tetapi tidak disetujui karena anggaran penjara sangatlah terbatas. Akhirnya Andy meminta izin untuk mengirim surat kepada Dewan Negara seminggu sekali, dan Norton pun menyetujuinya, walaupun hasilnya kemungkinan besar tidak akan dibalas. Minggu demi minggu pun berlalu, Andy pun tidak dapat balasan. Akan tetapi di sini Andy tidak menyerah untuk mengirim suratnya karena pengalamannya mengurus pajak si kapten. Pada bulan April, Andy mengurus pajak hampir dari setengah pengurus penjara. Setahun kemudian, Andy mengurus semua pajak termasuk pajak kepala penjara supaya mereka bebas pajak atau setidaknya pajaknya berkurang. Karena banyaknya pekerjaan, Andy pun diperbolehkan memperkerjakan staf, yaitu si Red. Dan di lain hari, tiba-tiba Brooks menodongkan pisau ke leher temannya Andy yang bernama Haywood. Di sini Andy pun menenangkan si Brooks. Di sini juga Brooks melakukan itu agar dia tetap di penjara karena hari itu adalah hari pembebasan bersyaratnya. Di sini Brooks tidak mau keluar dari penjara karena Brooks merasa ia adalah bagian dari penjara itu. Dan tentu saja di dalam penjara Brooks merupakan orang penting dan berpendidikan. Akan tetapi keluar penjara ialah bukan siapa-siapa. Brooks pun akhirnya keluar dari penjara. Ia dipekerjakan di swalayan dan ia bertempat tinggal di suatu rumah. Di sini Brooks yang sudah lama di penjara, ia sulit beradaptasi di luar sana karena dunia luar sudah berbeda jauh dari yang dulu. Dan pada akhirnya si Brooks pun melakukan bundir di rumahnya itu. Setelah 6 tahun mengirim surat kepada Dewan Negara, akhirnya permintaan Andy dikabulkan. Di sini Andy mendapat sumbangan buku bekas dan dana sebesar $200 untuk perpustakaannya. Andy pun semakin gila. Dia pun berencana mengirimkan surat 2 minggu sekali untuk dapat lagi sumbangan. Dan setelah 10 tahun di penjara, akhirnya surat yang dikirimkan oleh Andy mendapat jawaban lagi dari Dewan Negara. Di sini ia dapat sumbangan buku dan dana untuk membangun perpustakaan sebesar $500. Di sini Andy dibantu teman-temannya untuk membangun perpustakaan tersebut dan akhirnya perpustakaan tersebut dinamai Brooks Headland untuk mengenang jasa Brooks sebagai penjaga perpustakaan. Tak berhenti melakukan cuci uang dan pajak di dalam penjara, di sini Norton si kepala penjara pun melebarkan sayapnya keluar.
dengan melakukan suap. Dan semua transaksi kepala penjara selalu dibukukan oleh si Andy dan disimpan di dalam berangkasnya si kepala penjara. Pada tahun 1965, Tommy William pun datang ke Shawshank. Dia adalah berandalan muda dengan kasus pencurian dan pembobolan. Tommy yang mempunyai istri dan seorang anak perempuan inginkan Andy untuk membantunya mendapatkan ijazah sekolah. Karena di sini Tommy tidak bisa membaca, akhirnya Andy membantunya agar bisa membaca. Akan tetapi, tetap saja Tommy gagal dalam tes akhirnya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan program paketnya. Kemudian membuang selembaran kertas tesnya ke tempat sampah. Di sini, lalu Andy pun mengambil kertas tersebut dan berniat untuk membantunya. Di sini juga Tommy merasa tidak enak terhadap Andy karena telah mengecewakannya. Kemudian Tommy bertanya kepada Red, kenapa Andy bisa masuk ke Shawshank? Dan disinilah si Red mengatakan ia masuk ke Shawshank karena kasus pembunuhan. Lalu tiba-tiba Tommy pun terdiam karena dia mengetahui sesuatu. Kemudian si Tommy dan Red pun menemui si Andy dan menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika ia dipenjara sebelum di Shawshank, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Elmo. Orang ini selalu mengoceh. Ia pun bercerita kalau dulu ia merampok orang kaya, seorang pemain golf yang sedang selingkuh dengan istri seorang bankir. Lalu dibikin meninggoy keduanya. Bagian yang dia sukai ialah ketika suaminya yang dituduh ngebunuh keduanya. Dan ternyata suaminya yang tidak lain ialah si Andy itu sendiri. Mendengar cerita tersebut, si Andy pun langsung pergi untuk menemui kepala penjara dan menceritakan hal tersebut agar ia bisa bebas dari hukuman. Akan tetapi, di sini si kepala penjara tidak menyetujuinya. Karena jika Andy keluar dari penjara, tidak akan ada lagi yang membantunya melakukan pencucian uang di dalam penjara. Lalu Andy bilang kepada kepala penjara kalau dia tidak akan melaporkan pencucian uangnya. Akan tetapi di sini si kepala penjara pun marah-marah dan langsung memasukkan Andy ke dalam sel pengasingan. Kepala penjara yang belum sepenuhnya percaya apa yang dikatakan oleh si Andy, di sini ia menyuruh anak buahnya untuk memanggil Tommy. Dan malam itu juga Tommy bertemu dengan si Norton. Di sini Norton bertanya kepada Tommy apakah cerita Andy benar, dan Tommy pun mengiyakan dan berani bersumpah di depan hakim. Setelah yakin bahwa cerita itu benar, di sini Norton memberi kode kepada si kapten untuk menembak si Tommy dari atas. Beberapa hari kemudian, si Andy akhirnya keluar dari sel pengasingan setelah mendengar bahwa Tommy ditembak. Andy pun berpikir kalau dia sudah terlalu lama di dalam penjara ini dan ia pun harus melakukan sesuatu. Di sini ia bercerita kepada si Red kalau dia bermimpi untuk membuat hotel kecil di daerah pesisir pantai Meksiko.
Andy juga mengatakan bahwa dia juga butuh orang untuk mencarikan barang. Yang dimaksud Andy ialah si Red. Dan kemudian Andy pun bergegas untuk pergi. Akan tetapi sebelum pergi, Andy pun berpesan kepada si Red agar Red berjanji kepada Andy kalau dia keluar dari penjara nanti dia harus datang ke suatu tempat. Tempat itu ialah padang rumput dekat Boxton, di mana di sana tempat tumpukan batu memanjang yang ujungnya terdapat pohon oak. Dan Red pun harus ambil apa yang terkubur di bawahnya. Red pun mengiyakan permintaan Andy itu. Pada malamnya seperti biasa, di sini Andy menulis laporan keuangan milik si Norton. Setelah selesai, kemudian Andy pun kembali ke selnya. Dan keesokan harinya seperti biasa selalu diadakan absen oleh sipir dengan cara memanggil satu persatu. Akan tetapi saat memanggil Andy, ia tidak ada jawaban. Lalu sipir tersebut pun mengecek ke selnya si Andy. Dan mengejutkannya, si Andy sudah tidak ada di dalam selnya. Norton pun langsung memeriksa selnya si Andy dan marah-marah mengapa tidak ada si Andy. Lalu Norton pun memanggil si Red dan menuduh Red telah melakukan persengkokolan dengan si Andy. Lalu Norton pun marah-marah sambil melempar batu-batu kecil dari selnya si Andy dan mengenai poster Rita Hayworth. Akan tetapi apa yang terjadi, ternyata batu tersebut menembus dinding. Ternyata Andy telah membuat lubang di dinding tersebut agar bisa digunakan untuk kabur pada malam itu. Dan kemudian para kepolisian pun menyusuri kaburnya si Andy. Di sini hanya menemukan baju tahanan dan palu kecil yang dipesan dari si Red kala itu. Nah, bagaimana si Andy bisa kabur dari penjara? Jadi, malam sebelum Andy kabur, ia seperti biasa selalu mencatat keuangannya si Norton. Akan tetapi, malam itu si Andy menukar catatan keuangan dengan buku yang biasa ia bawa tanpa sepengetahuan si Norton. Dia juga memakai sepatu dan membawa pakaiannya si Norton. Dan malamnya ketika badai datang, ia pun memutuskan untuk kabur melewati sebuah terowongan yang ia gali selama 20 tahun. Andy pun berhasil kabur melalui pipa tinja sepanjang 500 yard atau setara dengan lapangan bola. Pipa tersebut tembus sampai ke sungai di luar penjara. Dan keesokan paginya, Andy pun langsung mengunjungi beberapa bank dengan identitas baru, yaitu Stephen, untuk mengambil uang Norton yang telah ia simpan atas nama Stephen. Dan tak lupa juga Andy menitipkan catatan keuangan dan kejahatan Norton untuk dikirimkan ke Daily agar dipublis. Tak lama dari itu, berita kejahatan di Shawshank pun tersebar. Dan setelahnya Shawshank didatangi banyak polisi dan media. Kapten sipir pun ditangkap. Lalu si Norton langsung mengambil catatan keuangan di brankas. Dan ternyata Norton di sini baru tahu kalau bukunya sudah ditukar sama si Andy. Lalu si Norton pun membuka buku itu dan ternyata Andy menyimpan palu yang ia gunakan untuk menggali terowongan di dalam buku tersebut. Karena tak ingin ditangkap, si Norton pun kemudian bundir. Dan tak lama setelah itu, Norton meninggoy akhirnya. Si Red pun mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat. Lalu Red dipekerjakan di swalayan dan menginap di tempatnya si Brooks dulu menginap dan bundir. Lalu saat itu pun si Red ingat bahwa ia telah berjanji kepada si Andy untuk mengunjungi suatu tempat. Dan Red pun menuju tempat tersebut mencari padang rumput yang di sana udah ada batu berjejer. Dan
pohon oak di ujungnya seperti apa yang dikatakannya si Andy. Kemudian Red pun membongkar bebatuan tersebut dan ternyata berisi surat dan sejumlah uang. Alamat Andy pun saat ini ada di dalam kotak tersebut dan ia pun langsung menuju tempat tersebut. Pada akhirnya bertemu dengan si Andy dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yoi, akhirnya selesai juga alur film The Shawshank. Seperti biasa Bang Malik sih nyaranin nonton filmnya langsung. Ini asli ramai banget. Film terbaik sepanjang masa, anjay. Oke, sekian dari saya, Bang Malik. Terima kasih telah mendengarkan Malik Cinema. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan tidak jelas. Maklumkan saja. Oke, sekian dari saya, Bang Malik. Wassalam. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yuhu. Hehehe.